Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Putri dengan NIM 17-2022 dari program studi ilmu aktuari. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu aset dan liabilitas bank. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih itu bank syariah. Jadi, bank syariah itu merupakan lembaga keuangan Islami yang memegang prinsip modernitas dan masyarakat, di mana prinsip ini merupakan prinsip bagi hasil dan menghindari investasi haram. Jadi sebisa mungkin bank syariah ini menghindari yang namanya riba, goror, dan transaksi-transaksi yang dilarang oleh Islam. Kemudian untuk fungsi bank syariah sendiri di sini ada penyedia layanan tanpa bunga, fasilitator transaksi, kemudian ada promosi investasi etis dan edukasi keuangan Islam tentunya. Oke, selanjutnya di sini ada neraca keuangan perbankan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa setiap keuangan baik konvensional maupun syariah itu ada neraca keuangan perbankannya. Seperti yang terlihat di sini ada aset dan liability serta equity, di mana aset ini mencakup current asset dan fixed asset, dan liability mencakup current liability dan long term liability. Nah, di sini ada aset dan liabilitas bank. Untuk aset sendiri itu merupakan sumber ekonomi atau harga total yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat untuk perputaran usaha. Nah, aset dibagi menjadi dua. Yang pertama ada aset lancar dan tidak lancar. Aset lancar itu bersifat likuid atau mudah diuangkan, contohnya seperti cash, deposito, dan saham. Kemudian ada aset tetap atau tidak lancar. Ini merupakan aset non-liquid yang biasanya merupakan aset perusahaan seperti perawatan, tanah, dan sebagainya. Oke, selanjutnya masuk ke liabilitas. Liabilitas merupakan kewajiban atau utang yang dimiliki oleh perusahaan sebagai akibat dari proses kegiatan usaha. Nah, kewajiban di sini juga dibagi seperti aset sebelumnya. Di sini kewajiban ada kewajiban lancar atau jangka pendek, yang dimana kewajiban ini harus dibayarkan dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, contoh interest dari tabungan. Lalu ada kewajiban jangka panjang yang dibayarkan dengan jatuh tempo lebih dari setahun, contohnya deposito berjangka atau utang obligasi. Oke, selanjutnya di sini ada modal atau ekuitas. Modal dan ekuitas dalam konteks bank syariah ini merupakan bagian dari struktur keuangan yang menunjukkan selisih antara total aset dan total liabilitas. Ekuitas ini mencerminkan kepemilikan pemegang saham atas bank tersebut dan berfungsi sebagai penyangga terhadap risiko keuangan. Nah, tadi kan kita jelasin nih tentang aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, gimana sih uniknya bank syariah ini terhadap neraca keuangannya ini? Nah, jadi untuk dari aset dan liabilitasnya ini, untuk bank syariah itu memiliki sistem bagi hasil gitu, bukan kreditur atau debitur seperti bank konvensional. Jadi bank syariah ini menerapkan sistem bagi hasil yang dimana sistem ini menghindari yang namanya riba, yang dimana riba ini sangat dilarang dalam Islam, sehingga dalam keuangan syariah ini, matematik keuangan syariah atau bank syariah ini, dalam neraca keuangannya ini sangat menghindari yang namanya riba atau transaksi yang diharamkan oleh Islam. Kemudian di sini ada jenis-jenis modal dalam bank syariah. Di sini ada modal inti atau core capital, atau modal yang berasal dari pemegang saham, termasuk modal yang bersifat cadangan dan laba ditahan. Lalu ada kuasi ekuitas, yang dimana dana berasal dari rekening bagi hasil seperti mudharabah musyarakah. Meskipun bukan ekuitas dalam arti tradisional, dana ini sebagai modal tambahan yang dapat menanggung risiko atas aktif yang dibiayai oleh dana tersebut. Nah, di sini juga ada modal dari instrumen syariah, yang dimana dana yang diimpor oleh pasar modal syariah, misalnya sukuk atau sertifikat bank syariah atau SDF. Nah, selanjutnya di sini ada contoh akun ekuitas dalam bank syariah. Yang pertama, modal saham. Itu saham yang diterbitkan
dan di sektor pemegang saham. Kedua, ada cadangan umum, di mana dana ini untuk menutupi potensi kerugian. Lalu yang ketiga adalah beritahan, laba yang tidak dibagikan sebagai dividen digunakan untuk ekspansi atau cadangan. Lalu apa saja peran ekuitas dalam bank syariah? Di sini ada return on equity atau ROE. Ini merupakan indikator efisiensi penggunaan modal dalam menghasilkan laba. Lalu ada kesehatan keuangan. Ekuitas yang memadai membuat bank lebih tahan terhadap risiko, dan pertumbuhan ini pengelolaan ekuitas yang baik mendukung ekspansi dan transisi seperti kasus konversi Bank Aceh menjadi bank syariah pada tahun 2016. Oke, nah di sini bagaimana sih aset dan liabilitas ini diterapkan di matematika keuangan ini? Di sini ada rasio kecukupan modal atau CAR dengan rumus modal inti dibagi dengan total aset ditambah risiko tertentu, kemudian dikalikan dengan 100%. Kemudian ada perhitungan bunga, ada pinjaman dikalikan suku bunga dibagi dengan 100. Nah, tapi perhitungan bunga tidak berlaku untuk keuangan atau bank syariah, karena tadi yang sudah dijelaskan bahwa bank syariah ini tidak menerapkan bunga karena bunga ini termasuk dari bagian riba. Lalu di sini ada rasio likuiditas. Di sini rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Nah, ini ada contoh neraca keuangan. Nah, di sini ada beberapa aset dan liabilitas yang bisa dilihat. Lalu kemudian ini untuk penjelasannya. Pada periode awal jumlah dana tabungan itu adalah 1 miliar. Kemudian oleh bank menambahkan 935 juta dalam simpanan, dan giro wajib umum itu sebesar 65 juta, yaitu sebesar 6,5% terhadap simpanannya. Nah, di sini kita bisa membedakan antara aset dan liabilitas bank syariah dan konvensional. Apa sih perbedaan antara aset dan liabilitas bank syariah dan konvensional? Seperti yang kita tahu bahwa bank syariah itu sangat tidak menerapkan yang namanya bunga atau riba. Di sini menggunakan prinsip bagi hasil dengan metode murabahah dan musyarakah tadi. Nah, terus di sini asetnya berbasis amanah dan pembiayaan berbasis kepemilikan bersama. Lalu untuk bank konvensional di sini sistemnya menggunakan bunga atau riba gitu. Lalu untuk asetnya itu dan liabilitas berbasis bunga juga, dan pembiayaan berbasis utang gitu. Lalu untuk urgensi memahami dan menerapkan manajemen aset dan liabilitas ini, yang pertama itu ada pengelolaan risiko keuangan. Lalu yang kedua ada pemeliharaan likuiditas. Yang ketiga optimalisasi dan optimalisasi profitabilitas. Yang keempat ada kepatuhan regulasi. Yang kelima ada keseimbangan portofolio, dan yang keenam keberlanjutan lembaga keuangan. Oke. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, kesimpulan dari aset dan liabilitas bank ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan risiko dan likuiditas dan profitabilitas dengan prinsip keadilan tanpa riba. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.